Oke, langsung saja akan saya jelaskan tentang imperialisme dan kolonialisme. Nah, imperialisme dan kolonialisme ini tidak muncul begitu saja, tapi di sini ada latar belakang yang menimbulkan munculnya imperialisme dan kolonialisme di dunia ini, nah, terutama yang terjadi di Indonesia. Nah, ternyata diawali dengan adanya perang atau konflik antara Romawi kuno di Eropa dengan Turki Utsmani yang terjadi pada tahun 1095 sampai 1492. Nah, perang ini memang perang yang terjadi antara orang-orang non-muslim di Eropa, terutama Katolik, dengan kerajaan Turki Utsmani yang ada di Asia dan Afrika. Nah, perang ini yang sering dikenal oleh kita semuanya dengan istilahnya perang salib, yang dimana dari pihak Turki Utsmani dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, pada tahun 1453 ternyata daerah Konstantinopel, nah ini saya jelaskan dalam peta biar lebih mudah. Daerah Konstantinopel ini yaitu daerah atau kota yang merupakan pintu gerbang masuknya orang-orang Eropa ke daerah Asia yang mereka melakukan perdagangan. Nah, karena daerah tersebut ataupun pintu gerbang ini dikuasai oleh Turki Utsmani, otomatis orang-orang Eropa akhirnya tidak boleh memasuki Konstantinopel untuk melakukan perdagangan, untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan di Eropa, terutama di sini adalah rempah-rempah. Nah, akibat tidak boleh masuk ke daerah Konstantinopel menyebabkan kebutuhan ekonomi terutama rempah-rempah di Eropa melonjak tinggi. Nah, menyebabkan perekonomian di Eropa goyah. Nah, akhirnya orang-orang Eropa kemudian berpikir, nah, bagaimana caranya mendapatkan rempah-rempah tadi tanpa melalui daerah Konstantinopel ini. Nah, ini Turki, ini daerah Turki, ini Konstantinopel. Nah, ini sini adalah daerah Romawi kuno di sini. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan jalur laut. Nah, menggunakan jalur laut. Nah, kemudian muncullah dengan istilahnya yaitu penjelajahan samudra yang dipelopori oleh Portugis, ya, ini Portugal dan Spanyol. Kemudian berikutnya dari penjelajahan samudra tadi ternyata ada faktor pendorongnya mengapa terjadi penjelajahan samudra. Selain dari tadi faktor utamanya adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, ternyata ada faktor pendorong lainnya yang akhirnya memutuskan negara-negara Eropa melakukan penjelajahan samudra. Nah, yang pertama di sini tadi jelas adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Yang kedua yaitu penemuan teknologi baru seperti kompas, galangan kapal, dan bubuk mesiu. Nah, saya jelaskan galangan kapal itu sih apa sih? Nah, galangan kapal itu adalah sebuah teknik ataupun teknologi dalam pembuatan kapal layar yang dengan ukuran besar, nah, yang digunakan untuk mengarungi samudra. Dan yang kedua di sini adalah bubuk mesiu. Bubuk mesiu itu bahan peledak yang bisa digunakan untuk persenjataan meriam yang digunakan untuk berperang ketika bertemu dengan musuh di lautan. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori Kopernikus yang mengatakan bumi itu bulat. Nah, di sini para penjelajah samudra itu ingin membuktikan apakah benar teori Kopernikus ini bahwa bumi itu bulat. Nah, ketika mereka berlayar dari suatu tempat mengitari atau mengelilingi bumi akan kembali ke tempat itu lagi. Nah, ini membuktikan dari teori Kopernikus tadi. Dan yang keempat, yang sering kita dengar dari zaman SMP
yaitu semboyan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold ini sebagai lambang kekayaan, jadi mereka itu melakukan penjajahan samudra untuk memperoleh gold ini, kekayaan. Kemudian Glory, kejayaan. Siapa yang mempunyai banyak daerah jajahan maka dia akan berjaya. Dan Gospel, yaitu di samping mereka menjajah, ternyata mereka juga menyebarkan agama Nasrani melalui programnya Gospel. Karena setiap kapal dagang ataupun kapal layar mereka akan disertakan pastor ataupun pendeta dari agama Nasrani. Kemudian berikutnya kita bahas satu persatu apa itu si imperialisme. Nah, kita lihat pengertiannya itu apa. Nah, di sini menurut KBBI, imperialisme adalah suatu sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Nah, untuk memudahkan saya buatkan sebuah diagram kecil. Nah, sini misalkan negara A, ini negara A, ini negara B. Nah, kemudian negara A melakukan penjajahan. Ya, melakukan penjajahan, datang mereka memaksa, kemudian memeras, mengeruk kekayaan, kemudian kekayaan tersebut akan dibawa ke negara A. Nah, maka akan mendapatkan sebuah keuntungan yang namanya imperialisme. Kemudian yang berikutnya jenis-jenisnya. Nah, sebenarnya jenis-jenis itu banyak sekali. Kalian bisa membuka di buku, di LKS dan sebagainya. Yang saya jelaskan di sini hanya dua, yaitu berdasarkan waktunya, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Nah, yang pertama imperialisme kuno, ya berlangsung sebelum adanya revolusi industri di Inggris tahun 1500-an. Nah, dengan semboyannya tadi udah dibahas ya, 3G, Gold, Glory, dan Gospel, dengan tujuan utama mengumpulkan emas dan perak. Nah, di sini memang negara-negara yang termasuk ke dalam 3G ini itu yang dipelopori oleh negara Portugis dan Spanyol, itu yang termasuk ke dalam imperialisme kuno. Kemudian yang kedua imperialisme modern, itu berlangsung sesudah revolusi industri di Inggris tahun 1500-an, yang dimana mementingkan ekonomi dan perindustrian, memanfaatkan negara jajahan dijadikan sebagai sumber bahan baku, pemerolehan bahan baku, pemasaran hasil industri, penanaman modal, sampai untuk memperoleh tenaga kerja yang murah. Nah, ini imperialisme modern. Nah, sebenarnya antara dua imperialisme ini sama saja ya, dari segi sifatnya sama saja, sama-sama ingin memperoleh keuntungan yang besar. Nah, cuma caranya yang sedikit berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya kita bahas tentang pengertian kolonialisme. Kolonialisme di sini berasal dari bahasa Latin yang namanya kolonia, artinya pemukiman atau jajahan. Ini ada sejarahnya ternyata, bahwa koloni ini dimulai di negara Yunani kuno. Nah, di mana di sana itu ada sebuah daerah yang penduduknya banyak tapi daerah tersebut kurang subur. Akhirnya mereka berpindah mencari daerah yang lebih subur. Nah, kemudian daerah yang lebih subur tersebut ketika sudah dikelola, kemudian dikuasai, akhirnya diklaim, dinyatakan sebagai wilayahnya. Nah, jadi secara pengertian mudahnya ini, bahwa kolonialisme adalah suatu sistem pemukiman warga suatu negara di luar wilayah asalnya. Nah, mungkin masih belum paham ya. Nah, akan saya jelaskan, ada sebuah diagram kecil. Nah, nih, misalkan ini adalah negara A. Negara A kurang subur. Di sini wilayah atau negara B yang subur. Nah, kemudian negara A memindahkan penduduknya ataupun tentaranya untuk berpindah dari negara A menuju wilayah B yang lebih subur. Nah, kemudian setelah pindah, mereka kemudian membuat pemukiman baru di wilayah
wilayah yang subur ini. Nah, ini ada pemukiman-pemukimannya, kemudian membuat sebuah pemerintahan kecil di sana. Nah, kemudian setelah mereka berhasil, kemudian mereka mengklaim bahwa wilayah subur ini atau daerah B ini itu diklaim menjadi wilayah negara A. Nah, otomatis di sini kalau kolonialisme adalah intinya memperluas wilayah kekuasaan. Nah, bedanya dengan imperialisme tadi, kalau imperialisme itu hanya untuk menguasai, menjajah dan memperoleh keuntungan saja sebesar-besarnya, tapi kalau kolonialisme itu ditambah. Tambahannya apa? Tadi ingin menguasai, menjadikan wilayah jajahannya sebagai bagian dari wilayah negaranya. Nah, itu seperti itu bedanya. Kemudian jenis-jenis kolonialisme. Saya jelaskan bahwa jenis kolonialisme itu sebenarnya juga banyak. Nah, saya jelaskan 3 saja. Yang pertama adalah koloni penduduk. Nah, yaitu dengan memindahkan penduduk dari daerah A ke daerah B yang mendesak penduduk aslinya, bahkan memusnahkan penduduk aslinya. Nah, ini seperti yang tadi saya contohkan tadi, termasuk koloni penduduk. Nah, ini contoh realnya adalah ketika bangsa Inggris memindahkan koloninya ke daerah Amerika. Nah, pada saat itu Amerika negara yang masih kosong, belum ada pemerintahannya. Di sana hanya ada penduduk asli mereka, yaitu Indian. Nah, ketika penduduk di wilayah Inggris itu dipindahkan ke daerah Amerika, kemudian mereka mendesak dan memusnahkan, bahkan akhirnya mengusir penduduk asli Amerika, yaitu bangsa Indian. Akhirnya mereka berkembang, kemudian menjadi negara Amerika sekarang. Ternyata asalnya dari Inggris. Ini termasuk koloni penduduk. Yang kedua adalah koloni deportasi, yaitu memindahkan narapidana ke wilayah lain dan kemudian menjadikan sebagai wilayahnya. Ini juga terjadi pada negara Inggris lagi nih. Jadi pada saat itu Inggris banyak sekali narapidana yang mana tempat penjaranya sudah tidak muat lagi. Akhirnya mereka dideportasi, dipindahkan ke wilayah benua yang masih kosong, yaitu benua Australia. Nah, di sana ada penduduk aslinya, yaitu aborigin. Nah, ketika narapidana ini dipindahkan ke Australia sebagai tempat pemukiman para narapidana, ternyata narapidana ini menemukan istilahnya tambang emas di sana, sehingga akhirnya narapidana ini malah senang di sana ya. Tapi diketahui oleh Inggris, akhirnya Inggris mengklaim wilayah Australia menjadi bagian dari wilayah Inggris. Makanya sekarang Australia itu menjadi negara persemakmuran Inggris. Kemudian yang ketiga di sini adalah koloni eksploitasi, yaitu memanfaatkan, mengeruk habis kekayaan wilayah jajahannya demi kepentingan negara penjajah. Nah, ini yang terjadi di negara kita, negara Indonesia, yang mana negara-negara dari Eropa seperti Inggris, Portugis, Spanyol, bahkan sampai Belanda dengan VOC-nya itu menjajah wilayah Indonesia yang dikatakan hampir 350 tahun, mengeruk kekayaan Indonesia dan dibawa ke negara mereka. Ini termasuk namanya koloni eksploitasi, bahkan sampai masyarakatnya pun dieksploitasi, dimanfaatkan tenaganya untuk tanam paksa dan sebagainya. Nah, inilah penjelasan tentang imperialisme dan kolonialisme, dari munculnya latar belakangnya tadi, pengertiannya sampai jenis-jenisnya. Nah, sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.